Bukanlah lagi sebuah rahasia bahwa banyak dari berbagai disiplin ilmu yang hingga kini terus berkembang, banyak berasal dari para pemikir serta ilmuwan Islam. Salah satunya adalah globe, replika bola bumi dengan gambaran wilayah dunia yang kerap kali kita lihat di sekolah-sekolah. Ternyata ditemukan pertama kali oleh penemu Muslim. Adalah Al-Idrisi, seorang ahli geografi dan kartografi Muslim yang hidup pada abad ke-12. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Al-Idrisi dilahirkan di Ceuta, Spanyol sekitar tahun 493 Hijriah atau 1100 Masehi dan wafat sekitar tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Al-Syarif Al-Idris karena silsilah keturunannya yang menurut berbagai sumber merupakan keturunan Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib dan cucu Nabi Muhammad. Seperti banyak penemu lain di masanya, Al-Idrisi menempuh pendidikannya di Cordoba, Andalusia. Setelah menghabiskan waktu di Cordoba, Andalusia, selama beberapa waktu untuk belajar, Al-Idrisi kemudian meneruskan perjalanannya ke tempat yang sekarang menjadi wilayah negara Portugal, lalu dilanjutkan ke wilayah Prancis, Hungaria, bahkan hingga menyeberang ke Inggris. Selama melakukan perjalanan panjang inilah Al-Idrisi memperoleh banyak sekali pengetahuan mengenai tempat-tempat di dunia. Selain mempelajari berbagai macam literatur, Al-Idrisi juga mendapat banyak informasi dan data-data berharga dari hasil interaksinya dengan kaum pedagang Muslim yang kerap ditemuinya, termasuk pengetahuan tentang Afrika, Samudra Hindia, dan kawasan Timur Jauh yang kini dikenal sebagai kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Tidak hanya dari para pedagang Muslim saja, dari para pelaut Normandia, Al-Idrisi juga menerima banyak data tentang pemetaan dunia. Dari sinilah, Al-Idrisi mulai menyusun semua yang beliau peroleh untuk mendapatkan gambaran tentang dunia. Semua telah diperoleh Al-Idrisi selama masa petualangan itu, kemudian dihimpun menjadi sebuah buku berjudul Nuzhat al-Mustaq fi Iqtirah al-Afaq atau tempat orang yang rindu menembus cakrawala. Buku referensi ini sangat fenomenal pada waktu itu dan menjadi kitab acuan bagi para ilmuwan Eropa, sehingga kemudian buku karya Al-Idrisi ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Latin, bahasa intelektual Eropa kala itu, dengan judul Geographia Nubiensis. Mayoritas ahli geografi Muslim di masa Al-Idrisi memang telah mampu mengukur permukaan ukuran bumi dengan akurat. Ketika itu, beberapa peta dunia juga telah dibuat, namun tak sesempurna karya Idrisi. Dari berbagai data yang telah dikumpulkannya, Al-Idrisi kemudian mengkombinasikan sendiri temuan-temuannya menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Nama Al-Idrisi pun menjadi buah bibir dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk Raja Roger II dari Sisilia. Sang raja bahkan berkenan mengundang Al-Idrisi untuk datang ke istananya dan meminta agar Al-Idrisi membuat peta dunia terbaru berdasarkan pengalamannya selama ini. Permintaan Raja Roger II itu disanggupi oleh Al-Idrisi dengan syarat. Di dalam peta yang akan dibuatnya itu, Al-Idrisi ingin memasukkan data yang menyebutkan bahwa Sisilia pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kaum muslimin selama 200 tahun sebelum Raja Roger II berkuasa. Oleh karena data sejarah itu benar adanya, maka sang raja pun menerima syarat tersebut. Peta permintaan sang raja pun diwujudkan oleh Al-Idrisi dalam bentuk bola dunia atau kini dikenal sebagai globe, yang berbahan dasar perak seberat 400 ton, yang secara cermat memuat danau dan sungai, kota-kota besar, daratan, serta pegunungan. Al-Idrisi membedakan pula antara tanah yang subur pertanian dan tanah yang gersang, serta memasukkan beberapa informasi tentang jarak, panjang, dan ketinggian secara tepat. Sebagai wujud penghormatan kepada Raja Roger II, Al-Idrisi juga membuat peta dunia dalam bentuk kitab yang diberi nama Tabula Rogeriana. Sering disebut juga sebagai kitab Rujat, kitab Al-Rujari, kitab Roger atau The Book of Roger dalam istilah universalnya. Kitab itu juga terbilang lengkap, bahkan hingga menjelaskan posisi sebuah pulau es terpencil yang dimungkinkan adalah wilayah Islandia. Keberhasilannya membuat globe dan kitab berisi peta dunia itu membuat Al-Idrisi semakin produktif. Banyak sekali buku ensiklopedia karya Al-Idrisi yang membahas tentang tempat-tempat di dunia. Karya-karya agung Al-Idrisi itu dianggap sangat berguna dan berpengaruh bagi generasi penerusnya. Bahkan setelah Al-Idrisi wafat, karya-karyanya banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bacaan populer di Eropa hingga ratusan tahun lamanya.
Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami mengenai sosok Muslim penemu globe pertama. Semoga bisa menambah pengetahuan, memberikan manfaat, serta menambah rasa cinta kita kepada Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin.